Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru hebat, kali ini kita bertemu dalam koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Adapun tujuan pembelajaran di sini adalah calon guru penggerak dapat menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama mempelajari modul 2.3 dalam berbagai media. Pengalaman reflektif terkait pengalaman belajar. Saya mempelajari modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik adalah untuk meningkatkan salah satu kompetensi guru penggerak, yaitu mengembangkan rekan sejawat atau mendorong peningkatan kualitas kepemimpinan di sekolah. Paradigma coaching sangat efektif dalam melakukan supervisi di sekolah karena membantu para guru untuk dapat berpikir lebih dalam untuk meningkatkan potensi yang dimilikinya, sehingga tidak terkesan bahwa supervisi itu hanya mengevaluasi ataupun menilai, tapi lebih kepada aspek memberdayakan. Apa yang sudah baik berkaitan dengan proses belajar? Alhamdulillah saya sudah terbiasa dengan pola pembelajaran alur merdeka dan mampu berkolaborasi, bertukar pikiran sesama CGP dalam menguatkan materi di ruang kolaborasi dan mencoba mempraktekkan praktik coaching dengan alur tirta dengan menggunakan kompetensi coaching. Perasaan selama pembelajaran. Yang pertama, sebelum mengetahui materi ini, sedikit saya merasa khawatir dan takut tidak bisa mempraktikannya. Lalu setelah mulai eksplorasi konsep, timbul rasa penasaran dan ketertarikan. Lalu merasa senang setelah mencoba mempraktikkan praktik coaching dengan rekan. Kemudian yang terakhir, saya mulai merasa yakin dan mampu menerapkan coaching tersebut di sekolah. Apa yang perlu diperbaiki berkaitan dengan proses belajar? Nah, yang perlu saya perbaiki adalah dalam proses coaching yang telah dilakukan ada beberapa yang harus perbaiki dan ditingkatkan lagi, terutama dalam aspek mendengarkan aktif sehingga coach memahami kata kunci dan banyak berlatih dalam membuat pertanyaan yang berbobot sehingga mampu menggali ide dan potensi yang dimiliki coach. Kemudian keterkaitan kompetensi dengan kematangan pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3 ini tentang paradigma coaching untuk supervisi akademik, saya jadi lebih memahami bagaimana pentingnya mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh diri pribadi dan orang lain. Kemudian saat menjadi coach, melatih untuk mengelola emosional dan mengendalikan diri dari asumsi pribadi dan penilaian, sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Lalu analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Lalu tahapan berikutnya bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah.
Prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang coaching dalam supervisi akademik, serta memiliki keinginan kuat untuk menerapkannya. Kegiatan supervisi ini bukan hanya kegiatan menilai dan mengevaluasi saja, akan tetapi harus dijadikan sebagai kegiatan penilaian yang memberdayakan lebih dari melihat dan menggali potensi yang dimiliki guru. Sehingga muncul kolaborasi yang positif, yang saling terbuka dalam meningkatkan kompetensi guru di dalam melaksanakan pembelajaran yang diawali dari persiapan, praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Lalu mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru. Nah, paradigma coaching adalah pendekatan dengan paradigma berpikir yang memberdayakan, mutlak diperlukan agar pengembangan diri dapat berjalan secara berkelanjutan dan lebih terarah. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk dapat menemukan kekuatan dirinya, dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan diri. Tiga, menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks CGP. Tantangannya adalah menyamakan persepsi tentang coaching dalam supervisi akademik. Lalu supervisi akademik itu dijadikan sebagai penilaian rutin dan formalitas kepala sekolah saja. Nah, sebaiknya dapat dijadikan pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. C. Membuat keterhubungan. Dari pengalaman masa lalu, supervisi itu menjadi momok yang menakutkan bagi saya karena dilakukan tanpa kolaborasi, tanpa pendekatan individu. Supervisi menjadi agenda penilaian dan judgement dari segi administrasi dan praktik pembelajaran. Tanpa diawali dengan praobservasi dan pasca observasi. Dan kegiatan ini hanya untuk memenuhi formalitas saja, tanpa adanya tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 2. Penerapan di masa mendatang. Setelah memahami modul 2.3 adalah sekolah harus menerapkan paradigma coaching untuk supervisi akademik. Karena salah satu tujuannya adalah agar guru itu menjadi otonom, yaitu dapat mengarahkan, dapat mengatur, mengawasi, dan memodifikasi diri secara mandiri. Selain itu, praktik coaching mampu memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. 3. Praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Pada modul 2.1 dalam pembelajaran berdiferensiasi, di mana kita harus bisa memfasilitasi siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya, agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Kemudian pada modul 2.2 dalam pembelajaran sosial dan emosional, guru dapat menciptakan suasana yang nyaman dan bahagia agar siswa dapat mengelola kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan dapat membuat keputusan yang bertanggung jawab. Lalu pada modul 2.3 itu ini coaching dalam supervisi akademik yang dapat meningkatkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Informasi yang didapat
dari sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak. Menurut Zulfikar, pada tahun 2017 pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah dapat meningkatkan proses pembelajaran jika dilakukan dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Oleh karena itu, kepala sekolah sebagai supervisor dituntut untuk mampu melakukan supervisi akademik bagi guru-guru dalam meningkatkan proses pembelajaran. Demikian, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat.